pagi, siang, sore, dan malam. Halo Sobat Elit Muda, kembali lagi di podcastnya Gradiosta. Kali ini aku, Nuri Delonix saja, bakal nemenin teman-teman semua untuk bahas tentang program Nursing Student Eager to Speak. Program ini merupakan program dari HMPS IK Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, topik yang bakal kita bahas kali ini yaitu tentang rutinitas kecil yang menghasilkan prestasi besar. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian, aku bersama mahasiswa berprestasi dari program studi keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Boleh kenalan dulu Kak, siapa nih namanya kakak cantik di sebelah aku ini? Ya, halo teman-teman, nama saya Afifia Puspa Ramadan. Oke, panggilannya siapa nih Kak? Panggilannya Puspa. Oke, Kak Puspa. Boleh saya lupa Ya, teman-teman? Oke, jadi Kak Puspa nih merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di program studi keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya Kak ya. Kalau boleh tahu di tahun berapa ya Kak Kakak mendapatkan title Mawapres ini? Di tahun 2024, Kak. Wow, berarti ini baru banget ya, baru banget. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita bakal mungkin tanya-tanya ya sedikit tentang aktivitas Kak Puspa ini selama menjadi mahasiswa nih, baik secara akademik maupun non akademik, maupun bisa organisasi seperti itu ya Kak. Nah, boleh diceritain Kak Alivia? Kalau aku sebagai jadi mahasiswa seperti biasa sih Kak, ikut pelajaran di kampus. Kalau ulangin ya Kak. Oke, Elit Muda, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya atau yang lebih jauh bahasannya, aku bakal tanya-tanya nih, mungkin Elit Muda juga penasarannya, gimana sih aktivitas Kak Puspa sebagai seorang mahasiswa tentunya, dan baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Boleh diceritain Kak Puspa, perjalanan Kak Puspa sebagai mahasiswa? Ya, sebagai mahasiswa pada umumnya sih Kak, untuk belajar di kampus, mengikuti kegiatan di kampus dari pagi sampai sore gitu kan. Terutama kalau di bagian keperawatan tuh full Kak, dari pagi sampai sore untuk pelajarannya seperti itu. Full banget ya, dari pagi sampai sore? Iya. Biasanya sampai jam berapa tuh? Jam 3-an sih Kak. Jam 3 baru selesai gitu ya? Ada kelas jam 7 pagi? Jam 7 ada. Wow. Cuman kadang jedanya tuh pas di siang hari. Oh, jedanya di siang hari ya teman-teman Elit Muda. Jadi emang di keperawatan itu rada padat gitu ya? Atau emang padat banget? Memang ada pemadatan sih Kak. Wow, ada pemadatan juga ya teman-teman semua. Kalau di bidang non akademiknya Kak Puspa gimana? Di bidang non akademiknya dari aku itu ikut organisasi, ikut himpunan mahasiswa ilmu keperawatan S1. Itu kemudian ikut KSR juga, KSR PMI. Ya, setelah itu ikut juga berbagai kompetisi-kompetisi gitu sih Kak. Oh gitu, ikut kompetisi-kompetisi kayak lomba-lomba gitu ya Kak? Ya, baik di luar kampus maupun di dalam kampus seperti itu. Nah, dari semua aktivitas itu tuh, dari Kak Puspa sendiri, apa yang paling berkesan atau apa yang paling berpengaruh dalam pembentukan Kak Puspa ini sampai berada di titik sekarang seperti itu, menjadi seorang Mawapres seperti itu? Yang sangat berpengaruh itu selain kita menuntut ilmu di kelas ya Kak, kita coba hal baru di luar sana. Misalnya ikut organisasi, kemudian ikut berbagai kompetisi juga. Kita coba dari kompetisi kan kita tahu kalau kemampuan kita tuh sampai mana gitu Kak. Jadi setelah kita tahu kemampuan kita sampai mana, kita coba untuk mengoptimalkan gimana kita buat bisa mencapai sempurna itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Puspa atas sharing-sharingnya kepada kita semua. Terus pastinya nih Kak, jadi mahasiswa berprestasi itu kan berat ya Kak ya, dan tentu bukan merupakan hal yang instan gitu, tiba-tiba langsung jadi Mawapres gitu kan, enggak ya Kak.
Jadi dari awal perjalanan tuh yang Kak Puspa rasain atau Kak Puspa jalanin itu kira-kira apakah ada tantangan-tantangan tertentu kayak semisal gagal di satu kompetisi ataupun apapun itu, dan apa tantangan terbesar Kak Puspa nih dalam perjalanan tersebut? Tantangan terbesar yang pernah dirasain gitu ya pas mengikuti berbagai lomba sih Kak, ada berapa ya, ada 3. Nah itu aku cuma dapat 1. Wah, Ya, tapi ya. ya itu lumayan Kak, dapat Ya satu. alhamdulillah, yang 2 itu gagal, mungkin belum sesuai kualifikasi dari yang penilai gitu ya Kak. Tapi ya alhamdulillah dapat 1. Yang pertama itu dapat video edukasi sih Kak, pas di semester 1 awal masuk kuliah. Semester 1 ikut lomba langsung juara. Ya. Boleh ditiru nih teman-teman elit muda ya. Jadi dari semester 1 kalian udah boleh banget ikut kompetisi-kompetisi seperti itu ya Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak Puspa dapat informasi-informasi seperti itu ataupun ikut kompetisi-kompetisi tersebut tuh dari mana gitu? Ya, untuk informasinya tuh lewat Instagram, terus lewat informasi yang ada di Google, berita-berita itu banyak kok teman-teman. Coba ikutin event-event yang ada di Instagram, itu kan kebanyakan pada iklan ya. Nah itu Betul. silahkan dicoba. Nah itu boleh banget. Jadi teman-teman semua tuh jangan mager buat cari informasi tentang kompetisi-kompetisi ya Kak ya. Jadi teman-teman elit muda itu nggak kudet seperti itu ya, nggak kurang update seperti itu. Ya. Terus sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi ya sekaligus Kak Puspa ini menjadi wawapres kan pastinya fokus ke akademik juga ya Kak. Nah manajemen waktu Kak Puspa tuh gimana sih cara untuk menyeimbangkan waktu Kak Puspa tersebut untuk baik untuk tidur, istirahat, terus untuk akademik, organisasi, lomba seperti itu, gimana Kak? Untuk manajemen waktunya itu karena di keperawatan kan full dari pagi sampai sore ya Kak. Terus belum lagi ada organisasi, rapat ataupun apapun itu sampai malam kan. Jadi kalau dari aku sendiri itu kayak ada waktu senggang, buka baca materi, ada di HP itu kan. Kalau dari aku sendiri, kalau materi-materi dari dosen kan biasanya di-share di WhatsApp ya Kak. Iya. Nah kalau dari aku langsung di-download terus dimasukin ke Google Drive Kak. Jadi biar mudah untuk dibaca lagi. Seperti itu. Ya, nah itu bisa banget buat teman-teman dicoba, buat kalau ada waktu senggang bisa dibaca-baca lagi, diulang. Jadi nanti kalau udah sampai rumah itu tinggal dibaca ulang, terus bisa untuk istirahat, jadi nggak terlalu capek untuk begadang sampai pagi. Nah, betul banget kata Kak Puspa tadi. Teman-teman elit muda bisa banget coba tips dari Kak Puspa untuk memanajemen waktu teman-teman elit muda semuanya agar waktu istirahat, waktu main gitu kan nggak terkuras seperti itu ya teman-teman. Kak Puspa ada rutinitas harian tertentu nggak kayak yang selalu Kak Puspa jalanin gitu, lakuin selama selama berhari-hari gitu sampai sekarang? Kalau rutinitas masih seperti biasa sih Kak, kecuali kayak misal ada event-event yang mau diikutin lomba, misal tanggal berapa gitu. Nah dari persiapannya itu kan kita membutuhkan misal membuat esai, itu biasanya aku ngerjain di hari-hari weekend, Sabtu atau Minggu setelah mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu sih Kak. Oke, berarti untuk rutinitas hariannya ya seperti mahasiswa pada umumnya seperti itu ya, kuliah, habis itu misal ikut organisasi ada rapat gitu, habis itu ngerjain tugas, Iya. dan ada main juga tuh Kak. Kalau main ada sih, kadang kan untuk refresh Oh, juga gitu. ya Kak. Kita harus bisa-bisa untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita juga ya Kak, nggak cuma akademik atau belajar mulu gitu kan, pasti jenuh ya Kak, kita butuh refreshing gitu biar kitanya nggak meledak gitu ya, jadi nanti berasap kalau kita belajar terus ya. Itu refreshing teman-teman. Benar, elit muda. Jadi bisa disimpulkan mungkin ya dari kebiasaan kecilnya Kak Puspa yang konsisten, dan justru hal tersebut menjadi fondasi utama kenapa Kak Puspa ini bisa menjadi mawapres seperti itu Kak.
Jadi kita harus bisa lakuin hal-hal kecil dulu ya teman-teman. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kita mencoba hal-hal kecil yang kita lakuin sekarang ini untuk mencapai tujuan yang kita impian. Gitu, Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi dapat kita tangkap ya bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menyempatkan waktu mungkin untuk sekedar membaca atau mereview materi dari dosen gitu, itu bisa menunjang baik di pendidikan kita gitu, seperti materi yang habis dipaparin sama dosen kita jadi menjadi lebih paham seperti itu. Terus juga main itu perlu ya teman-teman, agar kita tuh nggak burn out gitu, nggak kayak meledak banget ya kan, Iya, pusing banget kalau cuma bikin tugas terus gitu kan, pastinya kita malah stres ya. Iya. Jadi stres. Jadi apa ya, break itu perlu, nggak harus melulu kita belajar, kita baca kayak jurnal gitu ya kan, nggak harus teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi sharing tip bersama Kak Puspa ini untuk mahasiswa keperawatan nih yang ingin meningkatkan prestasi akademik. Kebiasaan apa nih sebaiknya yang dilakuin elit muda khususnya untuk mahasiswa keperawatan untuk dibangun mulai dari sekarang kita? Untuk mahasiswa yang lainnya, teman-teman semua, itu bisa banget buat ikutin hal-hal kecil kegiatan, misal ada volunteer, terus ada panitia-panitiaan gitu kan, suka dapetin sertifikat juga. Kemudian ikutin coba berbagai kompetisi juga sih Kak, mau di tingkat fakultas, universitas atau nasional, itu coba aja. Semuanya tuh kita coba dulu gitu, mau menang atau enggak itu urusan nanti terakhir. Betul. Jadi yang paling penting kita harus mencoba terlebih dahulu ya teman-teman semua. Dan dari HMPS sendiri kan, atau dari prodi itu kan pasti udah memfasilitasi teman-teman elit muda ya untuk bisa mengupgrade skill mereka baik secara akademik maupun non akademik ya Kak Puspa ya. Strategi Kak Puspa khususnya nih strategi jangka panjang ya Kak, baik di akademik maupun ke karir kakak yang akan datang seperti itu. Mungkin bisa dipaparin Kak Puspa, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, khususnya teman-teman elit muda, apalagi yang prodi keperawatan, mungkin bisa mengikuti jejak Kak Puspa untuk menjadi role model teman-teman semuanya. Boleh dipaparin Kak? Nah, untuk strategi hari-hari kecil itu bisa dilakuin dari kata kita bangun tidur, terus kita melakukan kebiasaan setiap hari ya Kak. Terus kita sebelum masuk kuliah mempersiapkan semuanya. Terus kalau masuk kuliah juga jangan terlalu mepet banget, biar kita cari aman untuk di jalan gitu, jangan terburu-buru. Kemudian jika melakukan hal-hal selanjutnya itu harus lebih hati-hati kayak gitu Kak. Udah atau ada lagi Kak? Udah ya, oke. Nah, dari tips dari Kak Puspa ini bener-bener kayak aku kesenggol nih ya teman-teman. Jangan terburu-buru sih. Aku ini orangnya buru-buru, kadang mepet gitu, karena mungkin aku tempatnya atau kosnya tuh deket ya sama kampus, karena ada yang bilang katanya kalau semakin kita deket sama kampus tuh semakin kita sering terlambat seperti itu, teman-teman, kayak terasa ini masih cukup nih waktunya, jadi bisa untuk ngapain dulu. Nah, dari tips Kak Puspa ini itu bener banget, kita jangan ngeremehin hal-hal kecil tersebut, kayak kita bangun lebih pagi, kita bisa mempersiapkan diri ya Kak, tentunya mungkin kita bisa searching dulu nih materi yang akan dipaparkan sama dosen, jadi ketika saat kelas kita udah kayak ada sedikit ilmu ya, udah siap ya. Iya bener banget tuh, jadi kita nggak ya kosong-kosong banget lah ya, kita perlu untuk mengosongkan mengosongkan diri untuk menerima materi baru, tapi tentunya kita kalau bisa ada prepare untuk menangkap materi tersebut. Mungkin nih ya, dari aku sendiri atau mungkin dari teman-teman elit muda, kadang kan masih ngerasa kayak ragu atau nggak percaya diri, kayak aduh aku nih kurang pintar nih, kayak di akademik aja nih aku
bangga banget gitu, apalagi kalau misal aku ikut kompetisi-kompetisi baik nasional maupun fakultas gitu. Kayak kadang kan aku sendiri ya kak, kalau mau ikut lomba tuh kayak merasa ini sulit nih bikin essay gitu, aku kayaknya belum bisa. Nah kira-kira dari Kak Puspa sendiri tuh ada tips nggak sih buat kayak ngatasin rasa kayak gitu untuk bisa lebih percaya diri? Ya. Untuk setiap orang tuh pasti nggak ada yang langsung pinter ya kak. Masih itu banyak banget tahapnya. Ada di fase malas, ada yang rajin, itu banyak banget kak. Nah, setiap orang tuh harus memiliki sifat rajin sih kak. Karena rajin itu kan kita akan melakukan kegiatan secara terus menerus ya kak, untuk kita mengupgrade gitu. Misalnya untuk mengikuti lombanya itu lomba esai, apa aja sih strukturnya gitu ya kak. Nah disitu bisa kalian cari teman-teman ada di YouTube kayak gitu-gitu, buat informasi cara menulis struktur esai yang baik kayak gimana kayak gitu. Jadi banyak banget motivasi luar di sana yang bisa membantu kita mengupgrade diri seperti itu. Belum kayak mendaftar suatu kompetisi, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, supaya kita tuh menjadi lebih percaya diri seperti itu kan, karena kita udah tahu ilmunya gitu, udah siap, jadi kan kita pasti percaya dirinya makin tinggi. Coba dulu karena udah belajar, kita pasti bisa, pasti lolos kayak gitu ya teman-teman semua muda. Kak Puspa ingin menyampaikan pesan singkat ataupun panjang juga nggak apa-apa deh kak ya, yang bermakna untuk teman-teman elit muda, baik dari program studi keperawatan maupun yang lain juga. Kira-kira Kak Puspa mau menyampaikan apa nih ke teman-teman elit muda? Ya, buat teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa itu sangat beruntung ya teman-teman, karena di luar sana banyak banget orang-orang yang seumuran kita ini pengen merasakan di bangku kuliah ya kak. Banyak sekali kayak gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa manfaatkan kesempatan ini sebagai hal yang paling baik. Sebagai mahasiswa mau ikut kompetisi ataupun organisasi seperti itu. Kalau dari aku pribadi, jangan seperti kupu-kupu ya kak. Itu karena sangat buang-buang banget buat waktunya kalau dari aku. Jadi lebih baik optimalkan sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, baik Kak Puspa, terima kasih. Oh jadi untuk terakhir ya Kak, kakak kan sebagai mawapres itu kira-kira persiapan apa yang harus dipersiapkan teman-teman elit muda untuk menjadi mawapres di tahun ini ada ya Kak berarti? Tahun ini ada, ada dari fakultas juga ada. Oke, nah tuh bagus banget nih. Tahun ini bakal ada kompetisi mawapres, dan apa aja sih Kak hal yang perlu disiapin untuk menjadi mawapres itu? Untuk menjadi mawapres itu banyak banget tahapnya ya kak. Dari yang pertama itu syaratnya tuh ada untuk semester 3 dan semester 5. Kemudian ada berbagai sertifikat, mau dari organisasi, kegiatan-kegiatan, terus ada bagian gagasan. Nah untuk gagasan itu kalau S1 dan D3 atau D4 itu berbeda kak. Untuk diploma itu menggunakan produk inovatif, itu PI, kayak hal-hal yang ingin diperjualbelikan gitu sesuai dengan inovasi masing-masing. Kemudian untuk S1 itu ada gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif itu semacam inovasi yang akan dibuat dari diri kita menuju Indonesia SDGs 45 seperti itu kak. Wow. Ya. Kira-kira apa tadi SDGs? SDGs itu apa tuh? Boleh dijelasin? Mungkin? Ya, Sustainable Development untuk Indonesia berkembang di 2045. Wow. Jadi teman-teman elit muda semuanya boleh mempersiapkan diri dari sekarang, apalagi yang teman-teman elit muda tuh baru semester 1 ya, bisa mulai dari sekarang ya teman-teman untuk mempersiapkan baik dari tadi sertifikat, kegiatan-kegiatan, kompetisi. Oke, teman-teman semua boleh dipersiapkan ya dari sekarang, dan tetap semangat semua untuk teman-teman elit muda. Tips dan trik dari Kak Puspa udah dibocorin semuanya ya Kak, atau masih ada tips rahasia nih? Rahasia nggak ada sih Kak, udah. Berarti ini emang udah dibocorin belak-belakan nih ya di sini, jadi harus ditonton sampai akhir ya teman-teman, biar kalian itu benar-benar siap dan mungkin bisa mengikuti jejak dari Kak Puspa ini. Dan menurut aku sih wajib ya Kak, wajib diikutin ya, menurut aku. Ada memanfaatkan sebagai mahasiswa sih. Betul, jadi jangan cuma kuliah pulang gitu doang. Kita harus eksplor diri kita ya Kak, harus mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ataupun
volunteer seperti itu ya Kak, untuk menambah skill kita. Mungkin cukup dari aku dan juga Kak Puspa. Mungkin Kak Puspa ada pesan lain atau apa Kak? Buat teman-teman semua, lakuin hal-hal kecil dulu, jangan sampai bermimpi yang terlalu tinggi. Kita harus bergerak secara perlahan agar bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, bagus banget teman-teman semua. Jadi kita nggak boleh terlalu berharap yang tinggi banget tuh, sebenarnya nggak boleh ya Kak. Jadi biar meminimalisir sakit Sakit hati seperti terlalu itu. dalam. Karena susah buat nyembuhinnya ya Kak. Oke, mungkin sekian, sampai jumpa di next episode. Thank you for watching. Bye bye.